Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Hayati, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Pasir Penarayan. Kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian semua mengenai matematika di negara Cina. Bagaimanakah sejarah matematika Cina? Nah, pada kali ini saya akan memaparkan mengenai sejarah matematika di negara Cina. Perkembangan matematika di negara Cina sangatlah menarik untuk dibahas, karena pada masanya negara Cina sangat memiliki peran dalam perkembangan ilmu matematika. Nah, salah satunya terdapat tulisan matematika yaitu Zhou Bei Xuan Xing. Nah, ini adalah tulisan matematika yang dianggap tertua dari Cina, berangka tahun antara 1200 sebelum Masehi sampai 100 sebelum Masehi. Hal yang menjadi catatan khusus dari penggunaan matematika Cina adalah sistem notasi posesional bilangan desimal yang disebut pula bilangan batang. Nah, karya tertua masih terawat mengenai geometri di Cina berasal dari peraturan Kanonik Filsafat Mahismi kira-kira tahun 330 sebelum Masehi yang disusun oleh para pengikut Mozi pada tahun 470 sampai 390 sebelum Masehi. Mozi menjelaskan berbagai aspek dari banyak disiplin yang berkaitan dengan ilmu fisika, dan juga memberikan sedikit kekayaan informasi matematika. Selain itu, pada tahun 212 sebelum Masehi, Kaisar Qin Shi Huang atau Shi Huangdi memerintahkan semua buku di dalam kekaisaran Qin selain daripada yang resmi diakui pemerintah haruslah dibakar. Akibat dari perintah ini adalah begitu sedikitnya informasi tentang matematika Cina kuno yang terpelihara yang berasal dari zaman sebelumnya. Namun, setelah pembakaran buku pada tahun 212 sebelum Masehi, dinasti Han pada tahun 202 sebelum Masehi sampai 220 Masehi menghasilkan karya matematika yang barangkali sebagai perluasan dari karya-karya yang kini sudah hilang. Yang penting dari semua ini adalah 9 bab tentang seni matematika, judul lengkap yang muncul dari tahun 179 Masehi, tetapi wujud sebagai bagian di bawah judul yang berbeda. Ia terdiri dari 246 soal kata yang melibatkan pertanian, perdagangan, pengerjaan geometri yang menggambarkan tentang ketinggian dan perbandingan dimensi untuk menara pagoda Cina, teknik, survei, dan bahan-bahan segitiga siku-siku dan pi. Ia juga menggunakan prinsip Cavalieri tentang volume lebih dari 1000 tahun sebelum Cavalieri memajukan di barat. Ia menciptakan bukti matematika untuk teorema Pythagoras dan rumus matematika untuk eliminasi Gauss. Bangsa Cina juga membuat penggunaan diagram kombinatorial kompleks yang dikenal dengan kotak ajaib dan lingkaran ajaib. Dijelaskan pada zaman kuno dan disempurnakan oleh Yang Hui pada tahun 1238 sampai 1398 Masehi. Berikut adalah gambarnya. Pada sejarah matematika Cina, ada tokoh-tokoh hebat yang melatar belakangi. Kemudian, terdapat sejarah penemuan angka. Terdapat pula sistem penulisan bilangan dan aritmatika. Sejarah penemuan angka Cina kuno. Sistem numerasi di sini telah ada sejak tahun 2000 sebelum Masehi. Pada zaman dahulu, angka yang muncul tertulis di atas tulang. Bangsa Cina menuliskan angka-angkanya menggunakan alat tulis yang dinamakan pit, di mana bentuknya menyerupai kuas.
Tembok besar Cina dibuat untuk membuat dinding sebagai pertahanan kerajaan Cina. Ini merupakan prestasi besar di bidang matematika. Dalam pembuatannya, orang Cina kuno menyadari betapa pentingnya berbagai teknik perhitungan jarak, sudut elevasi, dan jumlah material yang dibutuhkan. Dari pemikiran inilah, akhirnya Cina kuno mengenal sistem bilangan yang sangat sederhana. Mereka menggunakan batang bambu kecil yang disusun untuk mewakili nomor 1 sampai 9. Di sini ada sistem penulisan bilangan bangsa Cina. Bangsa Cina menggunakan dua sistem bilangan. Keduanya menggunakan basis 10. Satu sistem penggunaan simbol untuk setiap bilangan dari 1 sampai 10. Dan simbol terpisah untuk masing-masing angka 10 setelahnya. Dan sistem lain yang disebut angka batang menggunakan satu set garis lurus untuk menyatakan perhitungan bilangan apapun. Untuk angka 0 pada bangsa Cina kuno meninggalkan ruang kosong untuk penulisannya, karena pada saat itu bangsa Cina belum mengenal lambang bilangan untuk 0. Berikut angka-angka batang Cina. Bagaimana aritmatika pada bahasa Cina? Bahasa Cina menggunakan sistem notasi posisional bilangan desimal atau sistem bilangan yang berbasis 10. Oleh karena itu, sistem nilai desimal yang mereka gunakan saat itu sudah sangat mirip dengan yang digunakan saat ini. Contohnya, 192 sama dengan 1 dikali 10 pangkat 2 ditambah 9 dikali 10 ditambah 2 sama dengan 100 ditambah 90 ditambah 2, maka hasilnya 192. Berikut contoh penulisan bilangan Cina kuno dan cara membacanya. Tokoh-tokoh dalam sejarah perkembangan matematika bangsa Cina yaitu yang pertama ada Laozi. Beliau adalah seorang penulis buku She Mirror of Circle Measurement. Lalu yang kedua ada Qin Xiaohao. Beliau adalah seorang yang mengenalkan simbol 0. Lalu yang ketiga ada Liu Hui. Beliau adalah seorang yang menemukan dan membuktikan segitiga Pascal. Lalu yang keempat ada Zhu Shizhou. Dan yang kelima adalah Zhu Chongzi. Beliau adalah orang yang menemukan nilai pi yang akurat, yaitu 335 per 100. Berikut adalah gambar-gambar para tokoh matematika Cina kuno. Cukup materinya saya sampaikan. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan.